Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini ada pelajaran? Terima kasih ya atas kehadiran kedatangan adik-adik di sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi menjelang siang ini. Nah, sebelumnya Kak ada jajan. Nanti kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Jadi boleh ambil satu-satu. Ya udah. Nanti waktu kegiatan boleh sambil makan, tapi tetap dengerin ya. Ini ada permen juga. Digeser minta tolong. Nih, minumnya sekalian. Ada yang belum dapat? Oh iya. Kenapa nggak bilang kamu udah dapat belum? Udah dapat belum? Oh udah. Udah dapat semuanya? Ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, di sini kalian tahu nggak? Kalian mau ngapain? Nggak tahu. Jadi di sini kalian akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Berarti belum ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok ya? Belum. Baru pertama kali? Oke. Jadi kakak jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu layanan atau bantuan yang diberikan kepada sekelompok individu ini yang dipimpin oleh pemimpin kelompok yaitu saya dan anggota kelompoknya kalian semua untuk membahas topik umum yang maksudnya tuh kayak topik-topik trending untuk saat ini seperti itu. Yang di sini nanti kalian memainkan dinamika kelompok. Jadi kalian boleh sambil makan boleh. Kalian boleh menyampaikan pendapat kalian, informasi yang kalian ketahui terkait topik pada kegiatan ini boleh kalian sampaikan seperti itu. Nah, tujuannya juga bisa kalian menambah wawasan, informasi kalian, kemudian semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya nanti kalian boleh menyampaikan ya informasi atau pendapat kalian, ide pikiran atau semua yang kalian ketahui terkait topik ini boleh kalian sampaikan secara sukarela, kemudian secara terbuka tanpa paksaan apapun dan kalian gak usah khawatir kalau bakal bocor gitu. Jadi di sini kalian saling menjaga rahasia. Jadi setelah keluar dari ruangan ini kalian gak boleh bilang apa-apa, misalnya bilang ke teman kita bahas ini nggak boleh. Jadi kita saling menjaga rahasia. Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Nah, nanti untuk waktunya kurang lebih 60 menit. Kurang lebih. Tapi nggak lebih insya Allah. Bisa dipahami? Sebelumnya kita kan nggak kenal nih. Kita perkenalan dahulu nggak sih? Karena tak kenal maka tak? Oke. Jadi perkenalannya kita menyebutkan nama panggilan, kemudian hobi tapi pakai gerakan. Contohnya gini. Halo, perkenalkan nama aku Salsa, hobi aku menyanyi gitu. Paham? Oke, dimulai dari sini. Sebentar. Nanti teman-temannya ketika udah selesai perkenalan langsung kayak halo siapa
ya misalnya. Nah, gitu. Oke. Udah paham ya? Oke, dimulai dari iya. Semuanya perkenalkan, nama saya Naila. Saya Halo Naila. nama saya Febri. Tapi saya main HP. Halo Febri. Nama saya Aini. Perkenalkan, nama saya Rifan Aparwa. Rifan, hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Isbari, hobi saya calling. Amin. Perkenalkan, nama saya Sanamara Balik, hobi saya sepak bola. Baik, sekarang udah kenal semua apa belum? Beneran? Udah kenal semua? Kakak tes ya? Ini tadi siapa? Sadam. Naila. Amel. Ailin. Ajeng. Oke, udah kenal semuanya. Jadi kakak tegaskan lagi bahwa bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu yang memainkan dinamika kelompok. Jadi teman-teman nanti bisa mengungkapkan pendapat teman-teman secara terbuka, sukarela, dan bebas tanpa paksaan apapun. Nah, di sini kakak sebelumnya kalian udah siap apa belum? Udah siap semuanya? Oke, udah siap. Jadi di sini kakak mengambil topik menghindari pergaulan bebas. Pasti nggak asli nggak sih sama pergaulan bebas? Oke. Kenapa kakak mengambil tema atau topik pergaulan bebas? Ya, karena di zaman sekarang nih, apalagi di media sosial, kemudian di berita-berita yang kita ketahui lah, sekarang banyak anak-anak remaja yang udah ibaratnya udah melenceng gitu loh, nggak sesuai dengan ajaran norma, terus agama, aturan yang ada di Indonesia ini. Bahkan juga sekarang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Kalian juga tahu kan kasus yang pembunuhan itu, dan sebelumnya diperkosa kemudian sampai dibunuh itu kan juga kasusnya masih anak-anak remaja gitu kan. Jadi kakak membahas ini supaya kalian lebih mengetahui kemudian cara-cara kalian untuk menghindari pergaulan bebas tersebut. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa sih pergaulan bebas itu? Ada yang mau menjawab? Menurut kalian, menurut pemandangan kalian, pergaulan bebas itu apa? Ada yang tahu? Masnya mau jawab? Boleh? Setahu kalian aja pergaulan bebas itu apa? Mbaknya boleh ngomongnya ke saya, ke semua. Gak apa-apa. Ngomong aja gak apa-apa. Gak usah malu-malu, di sini kita santai-santai aja. Mau? Oke, Amel. Gimana Amel? Pergaulan bebas itu apa? Yang melewati batas. Pergaulan yang melewati batas. Oke, betul sekali. Ada yang mau lagi? Oke, Ajeng, apa Ajeng? Suatu hal negatif yang jika dilakukan dapat merugikan diri kita sendiri. Pintar sekali, benar. Betul. Jadi pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang secara agama, kemudian secara norma, secara aturan yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, kalian tahu nggak contoh-contoh dari
Udah. Jadi benar sekali apa yang dikatakan teman-teman di sini. Untuk contoh-contohnya seperti tawuran, merokok, miras, narkoba, kemudian pacaran yang melewati batas, sampai itu juga, terus dugem itu juga salah satunya, balap liar itu juga. Nah, apa sih dampak dari pergaulan bebas tersebut? Ketika kita melakukan itu, apa sih dampaknya? Kalian boleh makan kok, jadi gak usah tegang. Dampaknya ada yang hamil di luar Tegas nikah. sekali, hamil di luar nikah. Terus Minum keras merusak lambung. merusak lambung boleh, Merusak pikiran, Paru-paru. jadi halusinasi. boleh. Mentalnya kena ya, stres, Iya. depresi. Jadi pacar depresi. Aku nggak tahu. Oh ya. Suaranya boleh lebih keras. Boleh. Jadi di sini kakak jelaskan apa dampak negatif dari pergaulan bebas. Nah di sini tuh ada dampak-dampak dari bagi individu juga ada, kemudian bagi keluarga juga ada, bagi masyarakat. Udah. Nah untuk bagi individu di sini ada masalah kesehatan, yaitu seperti dibilang tadi ada rusaknya lambung itu bisa, kemudian terkena penyakit menular. Ketika kita seks bebas kan kita tuh gonta-ganti pasangan ya. Jadi kalian kan ini udah kelas 9. Jadi untuk hal itu mungkin udah hal yang nggak tabu gak sih? Maksudnya udah nggak tabu itu perlu diketahui sejak dini gitu agar kita terhindar dari seks bebas itu. Jadi untuk seks bebas kan berganti-ganti pasangan itu dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, gonore, sifilis, dan herpes genital seperti itu. Nah, kemudian kehamilan yang tidak diharapkan itu juga bisa. Dan di sini kebanyakan untuk seks bebas yang menjadi korban pasti perempuan, yang dirugikan itu juga perempuan. Jadi hati-hati untuk perempuan untuk menjaga pergaulan kalian seperti itu. Kemudian juga ada kesehatan mental. Pasti kalau udah masuk di lingkungan itu pasti mentalnya tuh terganggu dari depresi, apalagi kalau udah MBA ya, itu pasti depresi yang hamilnya sebenarnya nggak siap, kemudian tiba-tiba hamil gitu loh karena seks bebas, pasti dia depresi, stres, dan kayak fatalnya bisa bunuh diri. Selanjutnya kerusakan reputasi, jadi kayak di sosial pasti kayak dicap jelek gak sih kalau orang-orang yang hamil di luar nikah, pasti kayak stigma sosialnya tuh jelek, meteng bisa gitu kan, pasti kayak seperti itu gak sih di masyarakat. Kemudian ada ketergantungan seperti merokok, narkoba, itu kan aslinya pasti kayak, terutama cowok-cowok pasti kayak hanya coba-coba tapi malah keterusan gitu loh, kecanduan. Jadi mereka malah kebablasan gitu loh, sering narkoba, sering merokok, padahal kan untuk kedepannya mereka kesehatan itu terganggu gitu dari penyakit paru-paru, kemudian organ dalam lainnya seperti itu dapat terganggu. Sampai sini apakah paham untuk dampak pada diri sendiri? Tadi apa aja, coba boleh disebutin? Rusak reputasi, kemudian
Kesehatan mental. Kesehatan mentalnya terganggu, pintar. Ketergantungan. Apa? Berkegantungan. Ketergantungan, betul. Ada lagi? Oh, udah cukup. Kemudian dampak negatif bagi keluarga. Merusak nama baik keluarga. Apa tadi? Merusak nama baik keluarga. Benar sekali, merusak nama baik keluarga. Terus orang tua pasti juga hilang percaya pada kita. Kan kita udah dikasih kepercayaan nih sama orang tua, malah kita berbuat yang aneh-aneh. Jadi hilangnya kepercayaan itu dan orang tua pasti nggak peduli lagi sama kita. Kemudian untuk dampak bagi masyarakat, ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak. Jadi ada kekerasan. Jadi seseorang yang pengguna narkoba ataupun miras, alkohol itu yang berlebihan pasti tuh kan dia memiliki rasa apa ya? Keberanian gitu loh, keberanian, ada kemudahan untuk berani gitu loh, melawan orang-orang tuh berani. Jadi mereka bisa saja melakukan kekerasan kepada orang-orang di sekitarnya seperti itu karena pengaruh narkoba, terus pengaruh miras, alkohol seperti itu. Kemudian itu juga bisa rusaknya nilai-nilai agama. Jadi dengan adanya pergaulan bebas ini, dia tuh ibaratnya kan udah terjerumus tuh, pasti udah jauh dari jangkauan Allah gitu loh. Jadi jauh dari keimanannya, jauh dari ketakwaannya kepada Allah pasti. Jadi ya itu melenceng aja gitu lah. Paham? Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas. Kalian tahu faktor-faktornya? Broken home, boleh. Ada lagi? Rasa penasaran. Lingkungan, boleh. Rasa penasaran, boleh. Terus ada lagi? Udah cukup. Jadi yang pertama ada rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Jadi di sini orang tuanya mungkin kurang edukasi atau kurang pendidikan terkait pergaulan bebas ini. Terus orang tuanya tuh kurang memperhatikan anak-anaknya terkait pergaulan bebas. Jadi kayak ya udah dibebasin aja gitu loh untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak bisa terpengaruh pergaulan bebas. Kemudian ada benar keluarga broken home. Untuk keluarga broken home kan pasti anak-anak itu merasa kurangnya kasih sayang, terus kurangnya perhatian dari orang tua karena kan pisah ya orang tuanya. Jadi dia mencari perhatian ataupun kasih sayangnya itu ke di luar gitu loh, maksudnya yang menerima dia karena di rumah dia tuh nggak ada yang merhatiin, terus nggak ada yang ngasih sayang lah ibaratnya seperti itu. Jadi itu bisa menjadi faktor untuk terjerumus ke pergaulan bebas. Kemudian kurangnya wawasan agama itu juga bisa karena kurangnya keimanan itu juga, terus pendidikan agamanya juga kurang. Jadi mereka itu bisa terjerumus ke pergaulan bebas. Selanjutnya juga ada penyalahgunaan internet. Pasti semua di sini pasti punya handphone kan? Punya. Ya, handphone itu juga ada positifnya, juga ada negatifnya. Jadi penyalahgunaan internet juga salah satu kita terjerumus pada pergaulan bebas ketika kita menggunakan handphone itu secara tidak benar. Maksudnya bukan dimanfaatkan untuk kepentingan kita, misal untuk belajar, untuk browsing, untuk AI misalnya, pasti kan pakai AI kan untuk belajar seperti itu. Malah digunain untuk
membuka situs-situs yang seperti itu. Apa? Ya betul, situs-situs negatif. Selanjutnya juga ada faktor lingkungan, tadi benar. Di sini faktor lingkungan bisa lingkungan pertemanan atau masyarakat, itu juga bisa karena kita kan maksudnya hidup secara berdampingan, gak mungkin kita gak berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dalam ini kita harus pintar-pintar untuk mencari teman ketika ada teman yang mengajak misalnya nih ngerokok gitu kan, ya kita bisa menghindari sendiri sih gitu, untuk kesadaran diri sendiri seperti itu. Yang selanjutnya ada kontrol diri. Ada yang tahu kontrol diri itu apa? Mengontrol diri kita agar tidak terjerumus. Ya, jadi di sini juga kontrol diri itu juga perlu karena apa ya namanya, kita juga hidup di sebagai makhluk sosial, jadi dalam diri kita juga perlu adanya pengontrolan diri. Kita juga harus tahu ini yang benar itu yang mana, yang salah yang mana. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah seperti itu. Oke. Selanjutnya boleh minum dulu, boleh. Panas ya? Panas banget. Nah, jadi kakak lanjutkan lagi. Tadi kan udah ada beberapa faktor nih, faktor dari pergaulan bebas. Sekarang boleh disebutkan tadi faktornya apa saja? Apa? Lingkungan, keluarga. Ada tadi apa? Kurangnya pendidikan agama. Apa lagi tadi? Kontrol diri. Kurangnya edukasi dari orang tua. Oke, pintar sekali. Selanjutnya ada cara menghindari pergaulan bebas. Ada yang tahu bagaimana caranya? Setelah mengetahui faktor-faktornya tadi? Menjauhi Teman ya. tidak terjerumus di pergaulan bebas. Oke, pintar. Meningkatkan keimanan agama. Oke, pintar. Ada lagi? Ada lagi di sini? Menahan nafsu. Boleh, pintar. Ada lagi? Ada lagi atau tidak? Menghindari situs berbahaya. Menghindari Situs berbahaya. situs berbahaya. Boleh. Jadi tadi yang disebutkan oleh teman-teman itu udah benar. Jadi kakak tambahin lagi, yang pertama ada sosialisasi. Jadi mungkin dari masyarakat itu boleh, dari sekolah itu juga boleh mengadakan sosialisasi atau mengedukasi kepada siswa-siswa. Kalau di sekolah, terus kalau di masyarakat ya bersama masyarakat mengedukasi, sosialisasi terkait pergaulan bebas dan dampak-dampaknya itu bagaimana, akibatnya itu bagaimana, agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas tersebut. Kemudian ada memiliki pemikiran untuk masa depan. Jadi sebelum kita melakukan itu, kita tuh mikir dulu gitu loh. Nantinya kalau aku ngelakuin ini,
kedepannya aku bakal gimana ya. Jadi itu perlu adanya pemikiran seperti itu. Ya memang sih untuk kesenangan sesaat itu pasti senang-senang aja gitu tuh, tapi kan untuk jangka panjangnya, untuk jangka kedepannya kita perlu, apakah nanti kita merugikan untuk kedepannya atau tidak, terus apakah nanti dapat menjelekkan reputasi saya atau tidak, itu juga harus dipikirin dari sebelum melakukan perbuatan tersebut. Kemudian mungkin aja menegakkan aturan hukum sih, karena di sini hukum di Indonesia juga kurang tegas, jadi perlu adanya penegakan atau aturan hukum yang lebih tegas lagi, karena banyak kasus yang pemerkosaan sampai pembunuhan itu dihukumnya hanya segitu aja gitu loh, nggak sesuai dengan apa yang diperbuat, jadi itu hukumnya kurang aja seperti itu. Dan selanjutnya ada menjaga keseimbangan pola hidup. Di sini kalian bisa melakukan ketika ada teman-teman nih yang ngajakin rokok misalnya, miras atau narkoba seperti itu, kalian bisa untuk melakukan atau membelokkan atau intinya menghindari itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Misal kalau di sekolah bisa itu ikuti ekstrakurikuler seperti pramuka atau paskibra seperti itu. Kalian bosan nggak? Bosan banget. Kita ice breaking dulu nggak? Mau nggak ice breaking? Mau. Boleh berdiri? Ya berdiri. Jadi ini tepung fokus namanya. Jadi gini, namanya gini. Nanti gini. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Tahu itu nggak? Nggak tahu. Jadi gini. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus. Aku fokus untuk siap. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Paham? Ya. Kita coba ya. Nanti semakin lama tuh semakin cepat. Nanti kalau ada yang salah dihukum gak sih? Jadi ya. 1, 2, 3. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Aku siap untuk fokus. Aku fokus untuk siap. Aku siap untuk fokus dan bersemangat. Ada yang salah? Ada. Yuk kita ulang lagi sampai benar. Yuk. Semua nyanyi. Ayo semua nyanyi.
jajan dulu ya. Boleh dimakan. Ini boleh ambil lagi. Boleh. Boleh ambil lagi. Bisa ikut aja sama. Bersama Aisyah yang permennya kalau dia mau lagi. Jadi kakak lanjut. Jadi kakak lanjutin lagi. Tadi kita udah explikin, sudah gitu juga. Udah semangat? Ya. Oke. Aku lanjut aja ya. Tadi setelah kita membahas dari apa itu pergaulan bebas, kemudian dampaknya bagaimana, terus contoh-contoh pergaulan bebas itu apa aja, kemudian ini nggak apa-apa. Kemudian faktor-faktornya apa aja. Nah, dari situ apa yang bisa kalian ambil dari topik tadi? Satu-satu. Setelah kita melakukan kegiatan tadi, bimbingan kelompok dengan topik pergaulan bebas, apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Boleh dari sini? Naila tadi, gimana? Ya udah dari sini. Kita dapat mengetahui dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas. Oke, baik. Terus selanjutnya Kita dapat menghindari hal-hal yang negatif. Apa ya? Enggak, tak pikir dulu. Dapat menghindari Paham akan konsekuensi dan dampak negatif dari pergaulan bebas. Nah, kalau nggak lebih sama. Lebih memilih teman dalam bergaul. Memilih teman. memilih teman. Berpartisipasi dan memilih teman yang benar. Memiliki kesadaran sadar bahwa setiap hal yang dilakukan pasti ada dampak negatif maupun positif. Ya. Bisa menjauhi pergaulan bebas. Pintar memilih teman. Baik, benar sekali. Jadi setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, jadi kalian lebih tahu nih ketika ada teman yang mengajak untuk berbuat kejelekan, jadi kita bisa untuk menghindari. Terus kan juga kalian sudah tahu bagaimana dampak setelah melakukan atau menjerumus ke pergaulan bebas. Karena ini sesinya akan diakhiri. Alhamdulillah. Ini nanti kalian ngisi. Iya, hafal terlebih dahulu ya. Nanti aku bawa pulpen ini tak pinjam.
Boleh diisi dulu nggak apa-apa. Mau diisi sekarang atau nanti? Sekarang aja. Sekarang. Setelah saya juga. Oh iya Bu. Tapi kalau ngisi sekarang rada cepet ya. Rada cepet. Ih, siapa? Yang nggak bawa pulpen siapa? Dibuka dulu, itu masih baru. Ready.
sekali dan saling menyampaikan pendapat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Nantinya kalau nih di lain waktu kakak ada waktu nih, kita ngadain bimbingan kelompok lagi, apakah kalian mau? Sangat mau. Sebelumnya boleh disampaikan kesan-kesannya terlebih dahulu. Bagaimana setelah mengikuti kegiatan ini? Semua menyampaikan ya. Kesan-kesannya gitu, perasaannya gimana gitu. Senang, oke. Seru. Senang banget. Kenyang. Senang. Oke, alhamdulillah semuanya senang ya. Oke, tadi kan kita diawali dengan berdoa, yang diakhiri berdoa lagi. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Cukup. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kakak mohon maaf ketika ada salah kata atau perbuatan kakak yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Kita foto bersama ya? Yeah. Oke.